terima kasih untuk pujiannya, untuk Miss Ratu. Tuhan Yesus memberkati. Sisulan, terima kasih ya. Baik, teman-teman yang sudah bergabung di sini, kami ucapkan selamat datang, terima kasih. Dan saatnya nih sis, kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya. Ya. Baik, kita langsung saja serahkan kepada Pastor Juginsu. Silakan Pastor, sekalian doa firman Tuhan. Baik, terima kasih Mbak Violeta ya, teman-teman semuanya. Mohon konfirmasinya, suara saya jelas? Jelas, sangat jelas. Jelas. Oke, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk malam yang baik ini Tuhan, untuk penyertaan-Mu dari pagi, siang, bahkan sampai malam. Kami dalam keadaan baik itu semua karena kasih karunia-Mu. Tuhan, kalau hari ini kami mau sharing kebenaran firman-Mu, kiranya Engkau yang memberkati hamba-Mu, yang tidak memiliki kemampuan apa-apa tanpa Engkau Allah Roh Kudus. Berkati setiap saudara-saudara kami yang ada di room, bahkan yang ada di YouTube, di channel-channel yang menyiarkan. Sehingga kebenaran firman yang kami sharingkan boleh membangun, menegur, mengingatkan kami, bahkan mengoreksi kami Tuhan. Agar kami tumbuh menjadi manusia-manusia yang dewasa, yang pada akhirnya serupa dan segambar dengan Engkau. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hari ini saya mau bagikan menjadi manusia dewasa rohani ya, Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Kenapa kita harus menjadi dewasa ya? Pertama begini Bapak Ibu. Sejak pertama kali Anda lahir baru, ya, manusia rohani manusia rohani kita itu seharusnya bertumbuh, ya, seiring dengan berjalannya waktu, ya, seiring dengan berjalannya waktu, ya, menuju kepada kedewasaan rohani, ya, ya. Tetapi Bapak Ibu, faktanya, ya, ada banyak orang yang tidak menyadari bahwa untuk mencapai kedewasaan rohani itu tidak otomatis, Bapak Ibu. Ya, nggak otomatis ternyata, ya. Jadi tanpa kerinduan, usaha dan bayar harga, Anda nggak akan dewasa, Bapak Ibu, ya, nggak akan dewasa. Nah, kenapa tidak dewasa? Ya karena dewasa rohani itu bukanlah satu hal yang otomatis. Oh, itu lari ya, lari ininya ya. Oke, nggak apa-apa lah, saya apanya. Nah, mungkin settingannya nggak pas dia. Oke ya, nah saya baca dulu di Efesus 4 ayat 13 sampai 16 ya. Kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda ya. Efesus 4 ayat 13 sampai 16. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambing oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikannya, dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap orang anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Jadi Bapak Ibu, ya, di ayat 13 jelas dikatakan, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Jadi Bapak Ibu, ketika kita sudah lahir baru, penting sekali untuk memiliki pengetahuan yang benar tentang anak Allah, Bapak Ibu. Ya. Karena banyak orang memiliki pengertian yang berbeda-beda tentang Yesus Kristus, ya, tentang anak Allah itu. Nah, oleh karenanya, ya, penting sekali, ya, bagi kita memiliki pengetahuan, ya, yang benar, ya. Lalu apa katanya koma? Kedewasaan yang penuh. Masih yang di atas tadi, bro, masih yang di atas, ya. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Nah, jadi perlu Bapak Ibu, kita ini dewasanya penuh lagi. Supaya tingkat pertumbuhan kita sesuai dengan kepenuhan Kristus. Kepenuhan Kristus itu menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Kenapa Bapak Ibu?
Karena dikatakan supaya kita bukan anak-anak lagi. Jadi jelas di sini dikatakan kita nggak boleh lagi jadi anak-anak, Bapak Ibu. Ya, kenapa? Karena kalau kita anak-anak diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran dan permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Hati-hati, kalau kita sudah lahir baru tapi masih terus jadi anak-anak, kita akan mudah diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran palsu. Hari-hari ini Bapak Ibu banyak sekali dan mudah sekali kita mendapatkan pengajaran melalui media sosial. Tapi hati-hati, jika kita masih anak-anak terus, kita mudah diombang-ambingkan bahkan oleh pengajaran palsu. Ya, tetapi harusnya kita itu teguh berpegang kepada kebenaran, ya. Bahkan kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Kristus yang adalah kepala. Kenapa? Karena kita ini anggota tubuh, Bapak Ibu. Kita tidak tahu kita ini sebagai jari, tangan, kaki, mata, mulut, telinga, dan sebagainya. Tapi Yesuslah kepala. Ya, lanjut. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, ya, pertanyaannya, manusia dikatakan dewasa rohani itu seperti apa sih? Ya. Pertama, kerohaniannya yang harus bertumbuh, Kolose 3 ayat 13, dan telah mengenakan manusia baru yang terus, ya, dikatakan apa? Yang terus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Jadi Bapak Ibu, ya, penting sekali untuk kita bertumbuh. Ingat, kita bukan hanya bibit, benih, bukan hanya tunas, tetapi kita harus bertumbuh. Dan ini terus diperbaharui, ya, diperbaharui, ya. Supaya apa? Memperoleh pengetahuan yang benar. Sekali lagi, perlunya pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya, menurut gambar Yesus, bukan gambar yang lain, Bapak Ibu, ya. Ya, apalagi gambar si iblis, jangan. Ya, dikatakan diperbaharui itu dari kata anakino, ya, memperbaharui, di-renew, diperbaharui. Jadi kita memiliki disiplin rohani atau mau rela menerima didikan dan pengajaran sebagai murid Yesus. Bapak Ibu, suka tidak suka ketika kita lahir baru, kita dipanggil menjadi murid. Namanya murid harus belajar. Ya, namanya murid harus belajar. Jadi kita itu harus rela dididik dan diajar oleh Yesus. Supaya kita bertumbuh dewasa pengenalan akan Dia. Ibrani 6 ayat 1 berkata, sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus. Perhatikan Bapak Ibu, ya, masih yang di atas tadi, Bro, ya. Lihat. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus. Jadi Bapak Ibu, kalau hari ini kita sudah lama lahir baru, harusnya ajaran-ajaran tentang keselamatan, lahir baru, ya, terus apalagi keselamatan oleh iman atau karena perbuatan atau campur dan sebagainya, itu harusnya sudah kita tinggalkan Bapak Ibu. Kita sudah punya pondasi yang kuat. Harusnya kita sudah berbuah ke arah action. Kalau iman karena iman, keselamatan karena iman dan sebagainya, itu kan untuk pribadi kita ya Bapak Ibu, ya, untuk diri kita, untuk kita bertumbuh. Tapi harusnya kita sudah harus keluar berbuah. Ya, memenangkan jiwa, mengasihi, ya, membantu, peduli, harusnya sudah begitu nih. Tapi banyak di asas-asas pengenalan akan Kristus. Ya, lahir baru masih ribut, ya, doktrin masih ribut dan sebagainya. Harusnya sudah berbuah, ya. Ini ditegaskan sekali lagi, ya. Lanjut. Nah, lalu manusia yang dewasa itu apa sih? Yang kedua, ya. Yang kedua dikatakan memahami tujuan hidupnya di dalam Yesus. Yang kedua, orang yang dewasa rohani itu memahami tujuan hidupnya di dalam Yesus. Filipi 3 ayat 12 sampai 14. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkap, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hidup
yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi Bapak Ibu, ya, jelas sekali Paulus mengajarkan begini Bapak Ibu. Harusnya manusia dewasa itu sudah meninggalkan yang lama, manusia lama. Ya, ribut hal-hal yang nggak penting itu udah tinggalkanlah. Tapi mengejar kepada panggilan kita, yaitu panggilan sorgawi. Ya, masih yang kedua bro, ya, jadi dewasa rohani akan membawa manusia hidup dapat membuat keputusan dan pilihan yang tepat dalam hidupnya. Jadi orang yang dewasa itu orang yang mengerti panggilannya, melihat ke depan, melihat Kristus, dan bisa memutuskan dan memilih dan memutuskan apa yang tepat dalam hidupnya. Orang dewasa rohani mengerti apa tujuan hidupnya. Paulus katakan, ya, hidup bagiku Kristus, mati adalah keuntungan. Itu luar biasa jelas ya. Kalau hidup itu untuk Kristus, mati untung udah pasti karena ada keselamatan. Tapi kalau hidup itu untuk Kristus. Ya, kita lanjut lebih cepat. 3. Manusia dewasa rohani itu apalagi hidupnya berbuah. Nah, jadi kita sudah lupakan tentang dasar, bukan lupakan ya, kita sudah harusnya mengerti tentang dasar-dasar, ya, yaitu dasar kita jelas, fondasi, yaitu Kristus. Nah, sekarang kita membangun di atasnya, Bapak Ibu. Untuk apa? Untuk berbuah. Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi. Nah, setelah menjadi murid itu pergi dan menghasilkan buah, dan bukan hanya berbuah, buahnya tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, kuberikan kepadamu. Ya, diberikannya kepadamu. Jadi Bapak Ibu, nggak cukup hanya kenal-kenal Yesus, nggak cukup hanya sekedar murid, tapi harus pergi menghasilkan buah. Itulah tandanya Kristen rohani yang dewasa. Pertanyaannya, buahnya apa sih? Kecut, manis, dan sebagainya. Nah, buahnya itu Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Hidup manusia yang dewasa rohani memiliki mentalitas berkelimpahan dan menjadi berkat bagi sesama. Kesukaannya adalah berbagi dan memberi alias berbuah. Jadi jelas Bapak Ibu ya, orang Kristen yang dewasa itu harus berbuah, kesukaannya berbagi, ya, punya mental, ya, mentalitas berkelimpahan. Berkelimpahan itu selalu membagi, Bapak Ibu, selalu membagi. Itulah orang dewasa rohani, ya. Keempat, manusia dikatakan dewasa rohani, hidupnya berkemenangan. Ini luar biasa. Kalau Anda sudah berbuah, ya, itu dikatakan apa? Hidupnya berkemenangan. Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya ini kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jadi kata menang itu Bapak Ibu, orang-orang yang menang itu dari kata, ya, hupernikau. Artinya itu menang total Bapak Ibu. Jadi kalau bertinju itu Bapak Ibu, ya, kan ada menang tipis, menang angka. Ya, menang angkanya tipis. Nah, kita ini menang total Bapak Ibu, sehingga nggak bisa lagi dibanding, disanggah kemenangan kita, enggak. Kita ini menang total. Nggak ada yang bisa menyanggah keselamatan kita Bapak Ibu. Kenapa? Karena Yesus sendiri yang berkorban buat kita. Jadi iblis itu nggak bisa menyanggah bahwa kita, oh kamu itu nggak masuk surga, mudah-mudahan, enggak. Menang total, pasti. Di dalam Yesus. Dewasa rohani berarti memiliki integritas dan komitmen kepada kebenaran firman Tuhan. Ini luar biasa Bapak Ibu. Jadi menangnya ini bukan menang tipis yang masih bisa dibanding, dipertanyakan. Enggak. Kita ini menang total. Ya, menang total Bapak Ibu di dalam Yesus. Nah, lanjut dikatakan begini. Kedewasaan rohani seseorang tidak ditentukan oleh usia kekristenan, bukan juga jabatan gerejawi, bukan juga pengetahuan rohani, bukan juga karunia rohani orang tersebut. Tapi bagaimana orang tersebut mengenal Tuhan dan hidup bersama Tuhan dalam pimpinannya untuk pergi dan menghasilkan buah yang tetap sampai dia memperoleh kesempurnaan seutuhnya di dalam Yesus. Jadi Bapak Ibu, kalau ada yang masih mempertanyakan apakah orang Kristen itu bisa sempurna, bisa Bapak Ibu. Karena kalau kita nggak sempurna, kita nggak bisa ketemu sama Yesus Bapak Ibu.
Kita ini diselamatkan sempurna, tubuh, jiwa, dan roh itu sempurna. Nanti bisa dibuka di 1 Tesalonika 5 ayat 23. Ya. Jadi yang diselamatkan itu semuanya, tubuh, jiwa, dan roh sempurna. Oleh karenanya dewasa itu tidak ditentukan oleh seberapa lama engkau menjadi Kristen, apa jabatanmu di gereja, karunia apa yang kau miliki, menyembuhkan, mukjizat, dan sebagainya. Tidak. Tapi bagaimana engkau bisa mengenal Yesus, hidup bersama Tuhan, dipimpin oleh Roh Kudus, menghasilkan buah tetap, sampai memperoleh kesempurnaan. Itulah manusia yang dewasa rohani. Yang selanjutnya kita sudah mau terakhir Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya, peta perjalanan rohani. Bapak Ibu yang terkasih, harus tolong pahami ya, setiap kita di dalam Kristus itu punya peta perjalanan rohani. Mulai dari bayi rohani yang minta dilayani, anak-anak, pemuda, sampai dewasa melayani. Dimulai dari lahir baru, sampai terakhir segambar dan serupa dengan Allah. Tolong ini kita pahami, tanya diri kita, hari ini kita itu di mana Bapak Ibu? Apakah masih bayi rohani, anak-anak, pemuda, dewasa? Ini beda-beda Bapak Ibu. Ya, 1 Yohanes 2 ayat 12-14, aku menulis kepada kamu, hai anak-anak. Ada disebutkan anak-anak ya. Sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Jadi anak-anak itu taunya ya dosa sudah diampuni ya. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal dia. Bapak-bapak, ya orang dewasa itu mengenal, ya bukan hanya sekedar tahu diampuni, mengenal, ya mengenal Tuhan. Yang ada dari mulanya, aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda. Nah, orang-orang muda apa? Karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Kalau orang muda itu, wah luar biasa, lahir baru, iblis dikalahkan, setan diusir, sakit penyakit di ini. Nah, beda Bapak Ibu. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Ya, anak-anak dia tahu kenal bapaknya aja. Ya, aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal dia. Beda ya, bapak-bapak itu kenal Tuhan Yesus, kenal Bapa. Ya, aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, kamu mengenal dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu. Orang muda itu firman Allah diam di dalam dirinya. Dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Ini beda-beda ciri-cirinya Bapak Ibu. Pertanyaannya, kenapa kita harus menjadi dewasa? Ini penting ini. Kenapa tidak anak-anak saja atau bayi rohani? Pertama, karena gereja adalah mempelai Kristus. Perhatikan Bapak Ibu, perhatikan benar-benar. Ini hebatnya Tuhan Yesus ya, Tuhan kita. Dia mengajarkan bahwa hubungan kita dengan Tuhan itu dekat sekali. Seperti Wahyu 19 ayat 78, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilau dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Nah, mempelai adalah orang dewasa, demikian juga orang percaya yang dewasa rohani yang layak menjadi mempelai dan bertemu dengan Sang Raja Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, perhatikan diri kita. Kenapa diperlukan dewasa rohani? Karena hanya orang dewasa rohani yang boleh bertemu dengan mempelai Kristus. Anak-anak nggak bisa Bapak Ibu, belum pantas. Ya namanya mempelai itu harus dewasa. Kalau nggak dewasa nggak bisa, nanti kita nggak bisa bertemu dengan Yesus dalam pesta anak domba. Itu kenapa perlu dewasa, Bapak. Nah, yang kedua, lanjut, kenapa kita perlu dewasa? Karena Allah ingin kita berbuah. Nah, kalau hanya dasarnya tahu, hanya bertumbuh, ya bertunas, tapi nggak berbuah, Bapak Ibu, hati-hati. Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Perhatikan Bapak Ibu, ranting yang tidak berbuah akan dikerat, dipotong, dan dicampakkan ke dalam api. Demikian juga orang yang tidak berbuah dalam kehidupan rohaninya akan ditolak oleh Tuhan Yesus karena tidak melakukan kebenaran perintah Bapa. Kenapa kita harus dewasa? Karena kita dituntut untuk berbuah.
Kenapa kita harus dewasa? Karena ranting yang dewasa yang bisa berbuah, Bapak Ibu. Kalau tunas belum bisa berbuah, hanya ranting dewasa yang bisa berbuah. Hanya ranting yang sanggup menahan buah dan menghasilkan buah. Ingat, kalau kita tidak berbuah, maka ranting itu akan dibersihkan. Ya, Tuhan kasih kesempatan, bersihkan supaya pada berbuah. Bahkan ada kadang-kadang orang pohon yang nggak berbuah itu disakiti, Bapak, digores-gores gitu ya, supaya dia berbuah. Kita juga kadang aniaya, pencobaan dan sebagainya itu bisa membuat kita untuk dewasa, ya, iman kita bertumbuh. Untuk apa? Untuk berbuah. Nah, ketiga, ya, kenapa harus dewasa rohani? Untuk menerima tanggung jawab lebih besar. Bapak Ibu, dalam Matius 15 ayat 13 sampai 30 tentang perumpamaan tentang talenta, Bapak Ibu. Itu kan ada talenta dikasih 1, 2 dan 5. 2 bisa jadi 4, 5 bisa jadi 10 ketika tuannya balik dan yang 1 tidak. Nah, Bapak Ibu perhatikan. Tuhan tidak tanya karuniamu apa, talentamu apa, dan kepintaranmu apa, dan sebagainya. Tidak. Tuhan hanya tanya, kamu mau enggak dibentuk? Kamu mau enggak bekerja di pekerjaan pelayanan dan sebagainya? Karena setiap kita pasti minimal punya 1 talenta, Bapak Ibu. Tapi pertanyaannya, kita mau lipat gandakan talenta itu atau tidak? Itu saja pertanyaannya. Nah, orang yang dewasa rohani akan sanggup mengemban tanggung jawab dan melipat gandakannya sehingga kepadanya akan dipercayakan tanggung jawab yang lebih besar lagi saat dia setia dalam perkara kecil. Jadi kalau 1 talenta yang kita miliki, katakanlah menyanyi, mengajar, ya suka membagi, suka membantu dan sebagainya, tidak kita lipat gandakan, maka itu akan diambil dan diberikan kepada orang yang bertanggung jawab, Bapak Ibu. Nah, jadi kenapa kita harus dewasa rohani? Karena kita mau menerima tanggung jawab yang lebih besar. Ya, terakhir yang keempat, kenapa harus dewasa rohani? Hati-hati, Bapak Ibu. Tidak selamanya mengikut Yesus itu enak-enak saja. Nggak. Hari ini bakal follow Jesus, ya, mengikut Yesus itu bayar harganya luar biasa. Hari-hari ini hati-hati kalau kita tidak dewasa rohani, masih anak-anak, apalagi bayi yang makan minumnya susu, bubur dan sebagainya, akan terhilang, Bapak Ibu. Karena penampian, penyaringan itu sedang terjadi. Pandemi ini nggak main-main, Bapak. Kalau iman kita nggak kuat, ini bahaya. Ya, perhatikan 1 Korintus 3 ayat 12 sampai 15. Ini kalau nggak kita pahami serem ini, ya. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaan terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Bapak Ibu perhatikan, dasarnya sudah pasti Yesus Kristus. Dasar kita itu nggak ada yang lain dan tidak boleh. Pondasinya harus Yesus Kristus. Pertanyaannya, ketika kita membangun di atas dasar pondasi, itu beda-beda, Bapak Ibu. Ada orang yang membangun dengan emas, ada perak, ada batu permata, ada kayu, ada rumput kering, ada jerami. Tapi perhatikan, setiap kita membangun ke atasnya dengan bahan-bahan tadi yang dasarnya adalah Kristus, itu suatu kelak akan diuji, Bapak Ibu. Dan diujinya nggak main-main, dengan api. Suatu saat pekerjaan yang sembarangan, ya, yang dengan kayu, rumput kering, jerami akan habis terbakar, Bapak. Walaupun dia tetap selamat, karena dia percaya kepada Kristus. Tapi orang yang membangun berbuah, ya, dewasa berbuah, membangun dengan emas, perak, batu permata, walaupun dibakar, dia semakin murni, semakin murni, semakin murni. Hari-hari ini, ujian itu sedang proses, Bapak. Ya, nggak enak. Tapi percayalah, ketika kita setia di dalam Yesus, bersama Yesus, mau dipimpin Roh Kudus,
ya, pekerjaanmu diuji, engkau akan tetap tahan uji, ya. Bahkan lebih murni, lebih mengkilat, lebih berbuah, lebih bersukacita, lebih mengasihi, lebih sabar, lebih lemah lembut, dan sebagainya. Proses, Bapak Ibu. Namanya pertumbuhan itu proses. Sampai kapan? Endingnya, perhatikan. Sampai serupa dan segambar dengan Kristus. Ya, peta perjalanan rohani tadi, sampai serupa dan segambar dengan Kristus, karena hanya orang yang serupa dan segambar dengan Kristus yang layak masuk dalam pesta anak domba. Ya, ini penting, ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu. Ayo kita menjadi dewasa rohani, jangan lagi sibuk dengan asas-asas dasar, ya, tentang keselamatan karena perbuatan atau iman lah, lalu apalagi baptis air lah dan sebagainya. Tapi harus sudah naik levelnya, ya, tentang berbuah, ya, menghasilkan jiwa-jiwa yang menginjil, memberitakan firman Tuhan, menjangkau jiwa-jiwa dan sebagainya. Ya, itu yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu. Sebelum kita sharing tanya jawab, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih hamba-Mu telah menyampaikan kebenaran firman-Mu, berkati setiap kami yang mendengarkan, Tuhan. Terima kasih, biarlah apa yang hamba-Mu tabur, hamba-Mu percaya tidak pernah kembali dengan sia-sia, tapi firman itu adalah Engkau sendiri, dan firman itu hidup, dan firman itu akan mengerjakannya, dan kami percaya kebenaran firman yang kami tabur akan menghasilkan jiwa-jiwa. Terima kasih Bapak yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Ya, terima kasih Pastor Juginsu untuk firman-Nya. Benar ya. Jadi kedewasaan rohani itu adalah satu keharusan buat kita anak-anak Tuhan, karena itu sangat penting dalam perjalanan iman kita, juga kehidupan kita sehari-hari. Dan pastinya kita tidak akan bisa dewasa rohani kalau kita tidak tinggal di dalam firman-Nya. Saya akan bacakan di dalam Mazmur 119 ayat 105 dikatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya, firman Tuhanlah yang akan menuntut setiap kita dan membawa kita untuk terus hidup dalam kebenaran dan kekudusan dan mengalami kedewasaan rohani. Jadi ini ada yang mau bertanya? Mungkin saya mewakili dari luar sana kali ya, yang selalu yang menjadi konflik yang dihadapi umat-umat Tuhan ya. Pak Juginsu. Ya, Ibu. Ya, saya mewakili teman-teman di luar sana ya. Proses pertumbuhan itu pasti berlangsung ya. Jadi seperti kita juga manusia yang lahir dari bayi, menjadi balita, anak-anak, jadi remaja, jadi dewasa, dan kita menjadi tua. Seperti saya sekarang ini, saya sudah menjadi tua ya. Nah, banyak sekali yang seperti yang tadi Pak Juginsu mengatakan bahwa kita harus dewasa. Itu tuntutan dari Bapa kita dari surga. Kita supaya kita menjadi dewasa. Tetapi banyak sekali kendala-kendala yang dihadapi orang untuk bisa mengalahkan kedagingan. Apa sebenarnya trik yang harus dilakukan supaya seperti orang Pak Juginsu yang waktu kalau masih sekolah, dia kan nggak boleh bolos-bolos kan sekolahnya. Dia harus datang terus ke sekolah, baru dia bisa naik dapat rapor. Udah dapat rapor dia bisa lulus, dia baru bisa naik tingkat. Nah, ini banyak sekali yang saya lihat ya, kerinduan mereka sangat besar, keinginan mereka sangat besar. Tetapi kendalanya banyak sekali tidak bisa mengalahkan kedagingan. Jadi kalau orang tua saya dulu, papa saya mengatakan, kalau ikan ada di laut, kamu belajar, ikan itu tidak menjadi asin. Jadi dia tidak terpengaruhi oleh dunia. Nah, bagaimana itu Pak Juginsu bisa membantu yang mungkin yang akan mendengar berikutnya, mereka bisa mengetahui bagaimana caranya supaya bisa dewasa. Baik, terima kasih Ibu Heni, pertanyaan yang sangat baik. Begini, Tuhan tidak marah kalau kita itu katakanlah masih anak-anak, bahkan bayi rohani sekalipun, Tuhan tidak marah, ya. Itu lumrah kita sebagai manusia.
Tetapi yang Tuhan tidak suka kalau kita tetap sebagai bayi bahkan anak-anak sepanjang hidup kita, ya. Itu kenapa tadi dikatakan di awal pengenalan akan Tuhan itu penting, ya. Jadi kita ini kan sempurna, ya, tubuh, jiwa, dan roh. Memang waktu kita lahir baru, roh kita itu sudah dikuduskan, Bu, sudah sempurna. Tidak ada kata tidak sempurna, roh, ya. Nah, tapi bagaimana dengan dua, jiwa dan tubuh? Nah, jiwa dan tubuh ini nggak langsung sempurna, Bu, tidak. Ya, kenapa? Karena kita sudah dibentuk puluhan tahun, baik itu dari latar belakang, budaya, ya, suku, kepercayaan, keluarga, ekonomi, sosial, itu sudah membentuk kita puluhan belasan tahun. Nah, itu nggak bisa diubah dalam sekejap mata waktu kita lahir baru, tidak. Ya, nah, tidak sering langsung berubah, enggak. Tapi rohnya udah pasti sempurna, Bu, rohnya. Nah, tubuh dan jiwa inilah yang dikatakan bertumbuh mengenal Yesus. Sampai kapan? Sampai nanti sempurna. Jadi kalau ada yang mengatakan di dalam Kristus tidak bisa sempurna, itu bohong. Ya, 1 Tesalonika 5:23 itu jelas. Sampai engkau didapati sempurna tak bercacat pada hari kedatangan Kristus. Artinya apa? Sempurna. Nah, bisa sempurna. Nah, tapi tahap awal adalah rohnya. Ya, sudah disempurnakan. Nah, tubuh dan jiwa itu progres, bertumbuh sembari saat apa? Saat kita mengenal Yesus. Nah, jadi pengenalan Yesus, Bapak Ibu, itu bicara tubuh jiwa. Itu kalau jiwa itu berhubungan dengan relasi, relationship, relasi dengan Kristus. Itu kenapa berbicara kekristenan itu bukan bicara Taurat, aturan legalistik, tetapi bicara tentang hubungan. Nah, seberapa dekat kita punya hubungan dengan Kristus, itulah yang membentuk jiwa kita, tubuh kita ini sempurna hari lepas hari. Nah, jadi kalau ada orang yang tidak dewasa, ya, masih suka ribut, berantem, dan sebagainya, itu artinya apa? Jiwanya belum bertumbuh ke arah Kristus. Belum berbuah buah roh tadi, ya, yang dari roh yang sama harusnya menghasilkan buah-buah roh, sukacita, sabar, lemah lembut, belas kasihan, dan sebagainya, ya. Nah, ini nggak akan bisa bertumbuh kalau kita tidak punya relasi hubungan. Nah, itu kenapa perlu sekali setelah kita lahir baru itu punya relasi. Relasi itu membangun jiwa kita. Pikiran, perasaan, dan kehendak kita ditundukkan di bawah Kristus. Nah, kita percaya dan mempercayakan diri dipimpin oleh Roh Kudus. Supaya kita bertumbuh, Bu. Tadi itu kenapa? Dasarnya sudah ada Kristus. Fondasi kita tidak boleh beda, Kristus. Nah, orang membangun di atasnya itu beda-beda, Bu. Ada yang permata, emas, perak, kayu, rumput jerami, apa namanya lagi tadi? Nah, itu beda-beda. Itu kenapa orang bertumbuhnya beda-beda. Nah, tergantung kita membangunnya itu serius nggak di dalam Yesus. Karena suatu kelak kita ini diuji. Ya, betul. Api itu apa? Pasti nggak enak. Dengan penderitaan kah? Dengan sesama teman kita kah? Ya, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Ya, betul. Itu respon kita ditentukan bagaimana relasi kita dengan Tuhan Yesus. Pengenalan akan Tuhan Yesus itu penting. Itu kenapa di dalam kita tidak cukup hanya baca, tahu, tapi jauh lebih dari itu mengenal Kristus. Itu intinya, mengenal Kristus, Bu. Sampai kita nanti sempurna mendapatkan diri kita mengenal Tuhan itu sempurna seperti Kristus. Tubuh, Bu, tubuh kita ini ya kalau yang sakit bisa jadi tetap sakit, tetapi progres bisa Tuhan sembuhkan, mujizat dan sebagainya bisa. Tetapi tubuh ini tidak mendapat bagian ya dalam kerajaan surga. Tubuh kita ini sempurna nanti waktu kedatangan Tuhan Yesus diberi tubuh kemuliaan. Seperti tubuh Yesus. Itu yang bisa ke surga. Nah, tapi roh sudah sempurna. Jiwa progres. Ya, progres sampai kedatangan Yesus. Tubuh nanti diganti sempurna. Itu, Bu Eni.
Ya, bagus sekali. Jadi pertanyaannya Pak, karena Bapak tadi mengatakan sempurna, apakah manusia itu bisa sempurna? Bisa Ibu, Ya, tapi saya nanti setuju. sekali lagi ya, rohnya sudah sempurna Bu. Sekali lagi, Ya, ketika kita lahir baru, lahir dari air dan roh, roh sudah sempurna Bu. Itu kenapa kita bisa berhubungan dengan Allah dan Roh Kudus ada di dalam diri kita, kita ada di dalam Yesus, Yesus ada di dalam kita. Itu artinya roh sempurna. ya, Nah, jiwa terus bertumbuh bersama Yesus sampai nanti kedatangan Yesus. ya. Tubuh nanti diganti dengan tubuh kemuliaan. Pada saat kedatangan Yesus kita didapati tidak bercacat celah, sempurna tubuh, jiwa, dan roh. Luar biasa. Amin. Saya setuju itu, Pak. Karena di dalam saya seingat saya kalau nggak salah di Matius 5 ya, Pak ya, di ayat 48 kalau nggak salah. Saya kurang hafal banget, tetapi bunyinya yang mengatakan gini, karena itu haruslah. Itu berarti perintah. Karena itu haruslah kamu sempurna, katanya gitu. Sama seperti Bapak kita yang sempurna. Sempurna. Ya, sama. Jadi sebenarnya bukan nanti, tapi saat ini pun kita harus naik level, naik level, naik level. Yang itu ada pendewasaan. Jadi kita kan juga nggak mau ya Pak, jadi anak-anak terus gitu. Coba saya sekarang udah tua. Kalau saya dulu masih anak-anak remaja terus ya, saya nggak ada saat ini sampai di sini stuck begitu. Jadi terima kasih Pak Juginsu untuk penjelasannya yang luar biasa. Kalau ada teman-teman yang di room yang ingin menanyakan sesuatu yang kira-kira ada teman-teman di luar sana yang bertanya mewakili supaya nanti yang mendengarkan baik yang di live sekarang dan yang nanti mereka bisa mendapatkan penjelasan yang lebih luas lagi. Silakan. Sebelum yang lain saya bacakan satu tadi ya Bu ya. 1 Ya. Tesalonika 5 ayat 23. Perhatikan benar-benar. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga mantap. roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi kita harus sempurna, Bu. Harus sempurna, karena kalau kita nggak sempurna, kita nggak bisa bertemu dengan mempelai pria itu, gitu loh. Kita ini mempelai wanita. Gereja itu mempelai wanita. Nggak bisa bertemu kalau kita tidak sempurna, karena Yesus sempurna. Ya, jadi kita bisa sempurna. Itu. Harus bayar harga ya Pak ya? Iya. Sekali lagi ya, hari ini roh kita sudah sempurna. Sudah. Jadi jangan katakan tidak. Roh sudah sempurna. Tapi jiwa progres. Ya, progres. Itu. Ya. Silakan. Shalom. Ya. Silakan. Boleh bertanya? Boleh. Ya. Ya, Pak Juginsu, perkenalkan saya Almanzo. Saya mau bertanya nih. Sesuai dengan firman tadi yang poin 2 berarti Allah ingin kita berbuah ya Pak ya? Iya. Nah, pertanyaannya adalah kalau berbuah itu berarti apakah harus memenangkan jiwa atau tidak? Itu satu pertanyaannya. Pertanyaan kedua adalah memenangkan jiwa itu apakah harus orang yang belum mengenal Allah atau dia sudah Kristen tapi perbuatannya masih duniawi terus kita menangin jiwanya sehingga dia kembali ke jalan yang benar, apakah itu juga bisa disebut memenangkan jiwa? Itu aja sih. Oke. Yang pertama, terima kasih, luar biasa. Jadi yang pertama, apakah berbuah itu harus memenangkan jiwa? Itu tadi ya. Berbuah itu tidak harus memenangkan jiwa. Memenangkan jiwa satu dari banyak buah. Nah, tapi yang pasti tadi kan ada buah-buah roh ya yang di Galatia 5 ya, ayat 22 sampai 23. Buahnya itu apa? Tetapi buah roh ialah kasih. Ya, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Segala ini tidak ada satu hukum pun yang menentang. Jadi semua yang kita lakukan setelah kita lahir baru, kita menjadi orang yang mengasihi, yang berubah sabar, tidak membenci, tidak mendendam lagi. Dulu suka dendam, suka benci.
itu sudah menghasilkan buah. Ya. Ya, jadi itu buah. Jadi kalau tadinya kita nggak setia, ya, tapi kita setelah lahir baru, kita menjadi orang yang setia dengan pasangan kita, dengan keluarga kita, dengan teman-teman kita, itu buah, Pak. Ya, nah, lalu murah hati, ya, suka memberi, ya, tidak hanya sekadar suka menabung, ya, suka memberi, ya, itu juga buah. Ya, orang yang suka berbagi, ingat sekali lagi, orang kikir tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Orang pelit tidak dapat. Orang yang suka memberi itu juga buah. Ya, banyak baca tadi Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Nah, pertanyaannya selanjutnya, bagaimana yang namanya buah jiwa-jiwa? Buah jiwa-jiwa artinya begini, Pak. Orang yang belum terima Tuhan Yesus, lalu dia setelah kita beritakan kabar baik atau kita saksikan kehidupan kita, lalu dia melihat Yesus ada di dalam diri kita, lalu dia bertobat lahir baru, itulah kita membawa jiwa kepada Tuhan. Belum tentu yang Kristen KTP, ketika kita bawa juga dia kepada Tuhan Yesus dan dia lahir baru, itu juga buah jiwa, Pak. Kristen KTP itu Kristen tanpa pertobatan. Jadi Kristen karena lahir sejak kecil, atau ya sekedar Kristen, tapi dia tidak lahir baru. Tidak dilahirkan oleh air dan roh. Tidak pernah bertobat, lahir baru, mengaku percaya dengan hati dibenarkan, mengaku dengan mulut diselamatkan. Roma 10 ayat 9 sampai 10. Dia tidak pernah ambil keputusan secara pribadi, dia percaya Yesus adalah Tuhan dan bertobat dari perbuatan-perbuatan jahatnya. Itu Kristen KTP. Tapi ketika dia compassion, mengucapkan, didengar oleh seluruh orang, terutama iblis, ya, penting sekali. Kenapa? Dengan hati orang percaya dibenarkan, dengan iman kita dibenarkan, bukan dengan perbuatan. Lalu dengan mulut orang mengaku diselamatkan. Kenapa? Karena iblis tidak serba tahu. Ingat ya, iblis tidak serba tahu. Tuhan serba tahu. Kenapa penting kita ucapkan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadiku? Karena pada saat itu kita deklarasi ke iblis, posisiku, statusku berubah. Dari tadinya di bawah kuasamu, kuasa iblis, setan dosa, aku berpindah kepada Allah, hamba Tuhan. Pada saat itu iblis tahu, oh ini dia sudah anak Tuhan, bukan lagi ada di bawah saja. Jadi percaya dengan hati itu benar, tapi harus diucapkan supaya iblis tahu status kita, bukan lagi pengikut dia. Nah, pada saat iblis tahu, maka dia nggak macam-macam dengan kita, gitu. Dan kita tidak dituduh lagi. Itu penting. Nah, jadi maksudnya membawa jiwa, ya membawa orang lahir baru terima Tuhan Yesus. Itu penting ya, itu penting. Karena status, kita mengenal status itu penting, Pak. Ya. Hebat pun kita, kalau kita nggak tahu kehebatan kita, ya nggak ada gunanya. Tapi waktu kita tahu kita anak Tuhan punya kuasa, maka status ini menentukan bagaimana kita hidup di dunia ini. Itu kira-kira, Pak. Terima kasih, Pak Jugin. Sama-sama, Pak. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Pastor Juginsu. Terima kasih teman-teman yang sudah mau sharing ya. Sudah mau bertanya juga. Baik, kita langsung tutup saja ibadah ini. Saya langsung serahkan kepada Pak Pastor Juginsu untuk doa penutup sekalian doa berkat ya. Baik, mari kita berdoa Bapak Ibu. Tuhan, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk ibadah kali ini Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran yang boleh kami dengar. Tuhan, kami rindu, kami bertumbuh dewasa, yang pada akhirnya kami serupa dan segambar dengan Engkau, karena Engkaulah Allah yang akan kami tuju Tuhan. Sehingga kami menjadi serupa dan segambar dengan Engkau, dan kami boleh bertemu dan masuk dalam pesta anak domba bersama Engkau. Tuhan, hamba-Mu berdoa, berkati setiap kami, agar kami kuat dan teguh untuk bertumbuh ke arah Engkau. Terima kasih untuk malam yang baik, 1,5 jam, 1 jam 40 menit kami boleh berfellowship, beribadah untuk memuliakan nama-Mu. Tuhan, hanya Engkau yang dimuliakan, Engkau yang diagungkan. Tidak sedikit pun kami berani mencuri kemuliaan-Mu. Ini semuanya karena kemurahan-Mu, kebaikan-Mu. Terima kasih untuk kesehatan keadaan kami hari ini. Tuhan berkati setiap kami yang ada di room,
berkati kesehatan kami, pekerjaan kami, usaha kami, studi kami, pelayanan kami, bisnis kami, apapun Tuhan yang kami lakukan, berkati buat berhasil untuk kemuliaan nama-Mu saja. Bahkan besok minggu kami boleh beribadah dan pelayanan dan sebagainya, berkati kami Tuhan. Kalau nanti juga malam kami istirahat, berkati tidur kami, sehingga kami boleh besok pagi bangun dalam keadaan baik, tidak kurang suatu apapun. Tutup bungkus diri kami, keluarga kami, bahkan aset yang Engkau percayakan kami kelola, berkati Tuhan dan lindungi. Terima kasih. Bapak Ibu, angkat kedua tangan kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Allah, sumber dari segala berkat. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat yang berkelimpahan dari Allah Bapa di dalam nama putranya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis bersama Roh Kudus. Itulah yang memberkati kita mulai dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Dan setiap kita yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. 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 Yesus Amin. memberkati.